Selamat malam, Anda menyaksikan program Rosi. Usai tagar kabur aja dulu menggema di sosial media, kini muncul tagar Indonesia Gelap. Dan sejak Senin 17 Februari lalu, mahasiswa unjuk rasa di Jakarta dan berbagai daerah. Aksi mahasiswa ini adalah bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat. Di antaranya soal efisiensi yang mengorbankan biaya pendidikan. Malam ini Rosi mengundang seorang yang pernah jadi ASN di Kementerian Keuangan. Kini ia punya podcast dengan pengikut jutaan orang, Ferry Irwandi. Halo Mbak Rosi. Selamat malam, Fer. Selamat malam. Senang sekali bisa akhirnya bertemu Ferry di studio Menara Kompas. Sama-sama. Sebagai yang pernah menjadi mahasiswa, pernah menjadi ASN di Kementerian Keuangan, sekarang seorang podcaster dengan follower jutaan seperti yang tadi saya sudah perkenalkan pada penonton Rosi. 2 minggu yang lalu kita melihat soal tagar kabur aja dulu, lalu kemudian ada Indonesia Gelap. Sebagai seorang anak muda begitu, yang bisa dikategorikan anak muda, gimana melihat mahasiswa dengan tagar Indonesia Gelap kali ini? Pertama ya, saya punya perspektif sendiri soal ini. Indonesia Gelap atau semua aktivasi yang dilakukan bukan cuma sama mahasiswa tapi koalisi masyarakat sipil ini, tolong jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, bentuk provokasi, atau bentuk ketidaksukaan, atau selalu menitik beratkan, oh ini kepentingan politik tertentu nih. No. Justru Indonesia Gelap itu kalau kita lihat dalam sisi yang berbeda, itu memperlihatkan sebuah kepedulian, kecintaan, bahkan keinginan masyarakat, terutama ya teman-teman mahasiswa, supaya Indonesia ini lebih baik. Karena kalau mereka tidak punya itu semua, ya mereka nggak akan peduli gitu. Mereka nggak akan turun di jalan, mereka nggak akan menghabiskan uang pribadi mereka tidak akan meresikokan keselamatan diri mereka tidak akan melakukan apapun yang mereka lakukan sekarang. Kalau ini cuma semata-mata ada arahan pihak tertentu, ada kelompok tertentu untuk kita rame-rame yuk ke situ karena kita punya kepentingan ini nanti. No, terlalu kecil untuk melihat semua demo atau semua aktivasi Indonesia Gelap ini sebagai sesuatu yang ya sifatnya kebencian atau hasutan. Jadi aku kalau sebagai seorang yang pernah jadi mahasiswa juga dan mungkin masih muda, Mbak, belum 40 ya. Melihat ini sebagai ya ternyata segini banyak loh. Kita tuh masih bisa berharap loh dengan semua hal yang terjadi di sini. Kita masih bisa berharap seenggaknya generasi di bawah kita itu masih punya kepedulian segitu besarnya untuk masyarakat Indonesia dan seharusnya mereka punya hak untuk didengarkan sebaik-baiknya gitu. Justru kalau dari sisi Ferry kita memberikan apresiasi bahwa kelompok intelektual kampus-kampus ini masih bisa terus menyuarakan apa yang menjadi pandangan mereka. Betul. Nah, hari ini Kamis pada saat kita ngobrol di studio ini, Fer, Kamis tanggal 20 Februari ini akhirnya Mensesnek bertemu dengan para demonstran mahasiswa. Karena memang sejak demo hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ini memang tuntutan mereka adalah tetap akan menyuarakan protes mereka sampai pihak istana bertemu. Dan hari ini, sore ini, Mensesnek menemui mahasiswa. Ini dia. Berdiri semuanya. Kawan semua, hari ini kita ambil dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana. Apakah berani menjawab apa yang disampaikan tadi 2 kali 24 jam? Ingat media dicatat. Kita tunggu responnya. Semoga minggu depan kita benar-benar bisa berdialog ya. Terima kasih. Silakan media. 1, 2, 3. Tadi sore akhirnya Prasetyo Hadi Mensesnek bertemu dengan mahasiswa. Paling tidak saya ingin membacakan apa yang dikatakan oleh Mensesnek. Dengan ini saya menyatakan apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara sekalian, memerintahkan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus konsolidasi. Apakah bagi Ferry bertemunya Mensesnek sore ini pada mahasiswa itu sebuah reaksi yang cukup baik, gesture yang harus diapresiasi atau gimana? Pertama satu hal sebelum itu,
Terkait pertanyaan Mbak Ros yang pertama ya tentang bagaimana saya melihat gerakan Indonesia Gelap ini dan bagaimana mahasiswa turun di jalan, masyarakat sipil turun di jalan. Yang saya bilang ini jangan dilihat sebagai bentuk kebencian, ini dilihat sebagai bentuk kepedulian. Bahwa ada generasi Indonesia itu punya generasi muda kayak gini loh, kaum intelektual yang masih peduli gitu loh. Yang repot kalau nggak akan pernah ada Indonesia Emas kalau mereka nggak kayak gitu. Dan fakta bahwa ketika Mensesnek datang dan mereka bubar dengan teratur, itu yang pertama kali kita harus apresiasi. Artinya apa? Tidak ada kepentingan di situ. Kalau ada kepentingan di situ, mereka akan buat sesuatu yang selama ini dituduhkan kepada mereka. Ini kita harus lindungi dulu teman-teman kita nih. Kawan-kawan Dan itu kita. menunjukkan sikap fair dari mahasiswa. Karena Iya. mahasiswa mengatakan kami baru akan berhenti kalau ada pihak istana, pihak istana itu menemui. Betul. Dan ketika itu ditemui, mahasiswa juga yes, oke, fine. Kita bubar teratur, kita nggak buat kerusakan, kita nggak buat kehancuran. Kita datang ke sini bukan untuk dipukul, kita datang di sini bukan untuk ditembak, kita datang di sini bukan untuk merusuh, kita datang di sini memenuhi hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari Indonesia untuk menyuarakan apa yang ada di diri kita kepada orang-orang yang emang sudah merupakan tugasnya untuk mendengarkan kita gitu. Dan itu buktinya, dan apresiasi juga lah kepada Pak Mensesnek yang udah mau datang ke situ. Itu iya jelas sesuatu yang harus diapresiasi. Kenapa saya tanyakan ini? Karena memang ada komunikasi politik yang harus lebih diperhatikan. Betul. Jadi ketika ada gerakan dari kelompok intelektual, mahasiswa, kabur aja dulu, kemudian direspon dengan kabur aja, nggak usah pulang sekalian. Iya. Atau Indonesia gelap, lalu dibilang kau yang gelap. Rasanya ini seperti justru menambah bensin ke dalam kobaran api yang kecil gitu. Betul. Dan mungkin menurutku Mbak, lebih besar lagi dampaknya. Karena gini, sebenarnya gini, di beberapa isu yang Ya sedang... maksud saya ini apinya kecil, jawaban kayak gitu kan apinya makin membesar, bikin orang bete kalau mahasiswa bilang kan kesel gitu. Karena komunikasi publik yang dilakukan government kita kepada masyarakat, saya tidak melihat ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Justru harus dievaluasi secara baik gitu loh. Misalnya kayak gini, buktinya seringkali pejabat atau seringkali orang-orang pemerintah itu melihat ini sebuah perang gitu loh. No, it's not. Kita itu sama gitu. Kita sama-sama ingin Indonesia lebih baik. Kita juga ingin sama-sama nggak perlu kabur supaya kita ngerasakan namanya kesejahteraan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini dilihat sebagai ketika komunikasi itu tidak disampaikan dengan baik, bukan melihat substansi kenapa orang tidak bisa menerima itu dengan baik, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana mengolah isu ini untuk dilawan dan di head to head. Jadi Anda melihat misalnya ada di sosial media ada Indonesia gelap, lalu kemudian dilawan dengan Indonesia terang atau Indonesia cerah gitu. Apa yang kita lawan gitu? Apa yang pemerintah lawan? Seharusnya ini tidak dilawan gitu loh. Ini tidak dilawan. Sedang berperang dengan apa kita? Kita sama-sama peduli dengan Indonesia seharusnya. Dan yang idealnya adalah pemerintah kita, government kita, ketika ada hal-hal seperti ini, justru melihat nih, kenapa sih sebenarnya program on the paper yang seharusnya bagus, efisiensi anggaran, kita semua tahu itu program yang bagus, super holding berhasil di berbagai negara, ya Temasek gitu kan, contohnya, walaupun dengan in and out-nya ya, dengan volatilitasnya, atau bahkan mungkin kemarin yang efisiensi, bahkan mungkin makan bergizi gratis yang diterapkan juga itu bukan sesuatu yang uncommon di negara-negara lain. Tapi kenapa di Indonesia, sentimennya kok negatif ya? Ya. Seharusnya ini kan jadi PR besar nih. Ada yang salah dalam PR kita, dalam cara pemerintah menyampaikan atau substansinya atau yang ditunjukkan dan diproyeksikan atau dipresentasikan dalam semua prosesnya. Bukan soal setiap kali ada kritik, setiap kali ada sentimen negatif, selalu dilihat, oh ini pasti ada kepentingan tertentu. Maka nggak akan pernah beres, Mbak. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ferry. Sebenarnya ini kebijakan-kebijakan yang bagus, tetapi kenapa diterima dengan negatif? Bisa jadi karena pola komunikasinya yang one off. One off Pola komunikasinya. Aku kasih contoh simpel gini, Mbak. Kita izin, mungkin ini agak sedikit panjang, tapi aku jelaskan. Kita ambil aja lah program-program yang udah pernah digunain pemerintah atau dipakai pemerintah atau yang udah disounding sama pemerintah. Kita nggak usah tambahin atau kurangin program yang lain dengan komposisi yang ada. Dan kita bakal bisa tahu nih, kita bakal sangat gampang lihat dampaknya mungkin akan sangat berbeda. Oke, pemerintah punya apa? PPN 12%. Pemerintah punya apa? Efisiensi anggaran. Pemerintah punya apa? Makan siang gratis. Pemerintah punya apa? Dan antara. Nih ya, anggaplah kita ambil sampel itu dari 4 program dan tinggal komposisinya kita ambil.
Bayangkan ketika pelantikan kabinet dibuat pemerintah baru naik. Hal pertama yang dilakukan government adalah melakukan efisiensi anggaran, tapi bukan untuk pelaksana umbi-umbian, nih istilah anak PNS dulu yang non eselon itu umbi-umbian, bukan untuk kegiatan operasional yang umbi-umbian atau ngambil jatah-jatah hal-hal yang emang benar-benar mereka. Aku sebagai ASN dan sekarang bukan ASN lagi, aku udah ngerasain bagaimana jadi ASN di salah satu kementerian yang dianggap paling settle. Dan itu pun nggak yang terlalu besar seperti anggapan masyarakat gitu. Cukup, tapi nggak akan bisa bikin kita punya rumah di tahunku Jakarta pun sulit gitu untuk cash atau segala macam. Artinya mereka itu punyanya segitu. Sekarang banyak hal-hal yang dipotong dari mereka. Dan kita harus ngelihat mereka deh. Sementara di sisi yang lain kita ngelihat mobil patwal, ngawal mobil pejabat, Lexus yang harganya 3,8 M kalau versi VIP-nya bisa sampai 4,2 M. Patwal 2 ngawal mobil pejabat di tengah kemacetan dan tidak ada pejabatnya. Tidak ada pejabatnya. Operasionalnya, fasilitasnya, tukang kebunnya, satpamnya, security-nya, kemewahan hotelnya yang berbeda dengan pelaksanaan yang lain. Itu tidak diganggu-gugat. Yang diganggu-gugat, yang selalu dibilang efisiensi adalah apa yang para PNS kecil ini, yang duit gajinya cuma tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, mereka yang ngerasain dampaknya. Bukan anggota legislatifnya, bukan menteri wamen, staf susnya, ini mereka yang paling terdampak. Tidak ada pemotongan tunjangan untuk pejabat, tidak ada pemotongan hal-hal lain seperti itu yang kena, ya yang selalu yang dibicarakan oleh PNS saya sebut lagi umbi. Kami dapat THR nggak ya? Gaji 314 gimana ya? Ketakutan seperti itu yang terjadi. Bayangkan kalau ini kita shifting aja, cuman posnya sedikit. Pemerintah berhasil nunjukin political will yang bagus. Oke, kita butuh dana banyak karena kita mau buat sesuatu yang besar. Dan kita butuh melakukan ini. Karena kalau kita nggak bisa ngejar pertumbuhan ekonomi 6-7%, kita nggak akan pernah naik pendapatan per kapita 4.580 sampai ke 13.680. Makanya dibutuhkan satu langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, hal langkah pertama adalah kita akan melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi fasilitas pejabat-pejabat mewah. Yang mana tanpa fasilitas itu kehidupan mereka udah enak. Tidak akan mengurangi apapun dari kehidupan mereka. RI 36 yang kemarin jadi masalah tanpa mobil Lexus itu yang bahkan tidak ada di LHKPN, dia masih punya banyak lagi mobil lain yang bisa dia pakai gitu. Nggak mengurangin apapun. Political will-nya bagus, sentimen masyarakat bagus, dan ketika misalnya, oh ternyata ini belum cukup nih, kita harus adjust ya PPN-nya, tax ratio kita tuh masih lemah loh. Masyarakat kita itu masih berada di sektor informal. Bagaimana kalau kita geser ke sini nih? Bisa nggak masyarakat bantu? Satu move aja. Nggak akan ada penolakan segitu besar ya. And then setelahnya apa? Makan siang gratis. Dibuat secara berkala gitu. Nggak yang langsung berat. Tapi dimulai dari daerah terluar misalnya. Yang emang benar-benar butuh. Itu kan nggak perlu kita singkirkan kan. Ya, makan siang gratis itu bukan satu program yang sejelek itu, no. Ya. Itu dilakukan banyak di negara. Tapi dimulai dari daerah-daerah terluar Indonesia yang emang benar-benar butuh, disesuaikan. Gak dibikin rantai birokrasinya sepanjang itu, disesuaikan. Misalnya daerah yang benar-benar gak ada apa-apa, dibuat dapur umum di sana langsung kayak gitu. Selama itu diberitakan, diinformasikan dengan benar, masyarakat tahu, oh duit gue dipakai dengan benar. Ini kita masih bicara program yang exactly sama. Maka solidaritas untuk bersama-sama dengan gerakan pemerintah itu akan ada. Akan ada. Dan ketika semua ini dibuat, maka gak akan ada yang namanya Indonesia gelap ini muncul. Kita cuma perlu itu. Dan itu semua gak bisa terwujud karena setiap suara dari masyarakat itu dianggap penolakan, dianggap kritik, dianggap anti. Justru saya menyuarakan hal seperti ini dengan semua resiko yang nantinya muncul. Ada bentuk saya betapa saya sangat-sangat mendukung Indonesia ini menjadi negara yang baik. Dan kita masih ada pemerintahan. Dan salah satu bentuk dukungan adalah kritik yang objektif. Itu yang sulit dipahami oleh semua orang di dunia ini. Dukungan itu bukan pujian doang gitu. Nggak akan ada sesuatu itu bisa jadi besar tanpa dia mendapatkan kritik yang baik. Dan itu aku minta maaf Mbak kalau there's some emotion. But yeah, that's it. Let me control myself. No, you know what? Actually, kenapa saya juga terpana dan menahan diri untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Justru dengan getaran suaramu dan emosimu menceritakan ini semua,
disitulah letak betapa engkau sangat mencintai Indonesia.